Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla yang telah begitu banyak Allah berikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua, di antara sehat walafiat. Sampai dengan detik ini kita masih dapat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, dan menjelang akhir Ramadan ini mudah-mudahan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua dalam rangkaian ibadah yang kita laksanakan sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah, mudah-mudahan rangkaian ibadah kita sesudah dan sebelumnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam sama-sama kita haturkan kepada ukhuwah Islamiyah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya yang insyaallah kita ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Wahai Ibnu Abbas, menurutmu bulan apa yang paling baik? Hari apa yang paling baik menurutmu, wahai Ibnu Abbas? Amalan apa yang paling baik menurutmu, wahai Ibnu Abbas?" Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pertanyaan antara Rasulullah dengan Ibnu Abbas, dan Rasulullah mengatakan, "Menurutmu, wahai Ibnu Abbas, artinya apa?" Menurut versi, menurut yang lain-lainnya, ketika kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang apa yang paling baik, bulan apa yang paling baik, menurutnya adalah bulan Ramadan, wahai Rasulullah. Kenapa demikian, wahai Ibnu Abbas? Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada umat Islam yang beriman untuk berpuasa, sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk beriman, untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bukan hanya umat Nabi Muhammad saja, tetapi jauh dan sebelumnya umat-umat terdahulu juga melaksanakan puasa. Untuk apa? Untuk menyampaikan derajat yang paling tinggi, yaitu takwa. Disiplinan kita dilatih oleh Ramadan. Maka mudah-mudahan Ramadan menjadi bimbingan rohani kita, menjadi sebuah spirit, dorongan yang akan menjadi manusia ke depannya, menjadi manusia yang bertanggung jawab, menjadi manusia yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bulan Ramadan bukan hanya bulan diwajibkan umat Islam berpuasa, juga menjadikan bulan ampunan yang biasa disebut dengan bulan Quran, di mana 500 lebih tahun
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan wahyu setelah kita Injil. 500 lebih tahun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Lalu puncaknya kemudian di malam 17 Ramadan, lebihnya 27 Ramadan, Al-Quran kemudian turun. Syahrul Ramadan alladzi anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minna al-huda wal furqan. Ramadan menjadikan bulan yang diturunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Untuk menjadi pembeda antara yang hak, yang benar maupun yang batil. Sehingga dengan mempelajari Al-Quran kita bisa tahu bagaimana yang hak, yang benar, bagaimana yang salah. Bagaimana kemudian kita belajar tentang perdagangan yang baik, tentang perekonomian yang baik, tentang rumah tangga yang baik, tentang berpolitik yang baik, tentang terupdate kehidupan di Al-Quran tertulis, sehingga kita kemudian kita mengimani Al-Quran dan juga kemudian kita mentaati Al-Quran. Maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang selamat di dunia dan di akhirat. Pada jaminan kehidupan kita adalah Al-Quran. Ketika kita menyimpang dari Al-Quran, maka kita tersesat. Bagaimana kemudian Al-Quran mewajibkan untuk orang berpuasa, kemudian ketika di hari-hari tidak berpuasa, nggak makan aja sakit, maka Al-Quran ketika memerintahkan orang untuk kemudian berpuasa, maka dia akan menjadi sehat. Bahwa puasa menjadikan kita, bahkan dokter pun pernah menginformasikan ketika mau mengoperasikan pasiennya didahulukan untuk berpuasa. Di manakah dalam sejarah saum yang juga ketika nanti ada satu malam yang ketika kemudian beribadah pahalanya sama seperti 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang begitu hebat dengan pahalanya, Rasulullah SAW juga mewanti-wanti kepada umatnya, di mana Rasulullah SAW mewanti Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atsy. Banyak di antara umatku yang ketika berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa, tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Kenapa? Karena lampu harus kita jaga. Ada hal-hal yang merusak pahala puasa kita. Ketika pahala puasa ini dilanggar, puasanya tidak batal, tetapi pahalanya tidak ada. Seperti kita berbohong, kita mengadu domba, kita menghibah, dan kita bersumpah palsu, dan kita menjelekkan satu sama lain. Ketika kita mendapatkan informasi yang belum kita bayangkan, misalnya yang belum terverifikasi, misalnya ternyata berita itu adalah bohong, berita itu adalah fitnah, berita itu adalah penuh dengan kebencian yang memunculkan emosi orang lain, maka itu dapat merusak pahala puasa. Hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kata Ibnu Abbas, hari apa yang paling baik menurut Ibnu Abbas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Kemudian pertanyaan yang ketiga yang ditanyakan Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, amalan apa yang paling baik? Amalan apa yang paling bagus? Amalan yang paling baik menurut Ibnu Abbas adalah sholat di awal waktu. Menjadi amalan yang paling baik, maka mudah-mudahan dengan disiplinnya kita di bulan Ramadan setiap kisah kita sudah hadir sebelum berkumandangnya azan. Begitu juga dengan waktu-waktu yang lainnya. Mudah-mudahan selesainya Ramadan bisa menjadikan kita semua menjadi orang-orang dalam rangka mengisi 5 waktu. Begitu juga dengan waktu yang lainnya. Semoga di bulan Ramadan di malam ke-27 yang penuh ampunan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Allah tanamkan dalam hati kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakkan hati kita, Allah gerakkan perbuatan kita untuk tetap bisa melakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Allah jaga diri kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga harta kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika terdapat hal yang baik, itu berarti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika terdapat hal yang buruk, itu datangnya dari diri saya pribadi sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.